Oke, baik, Bapak Ketua Ombudsman RI perwakilan Provinsi Maluku. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan tudingan dari Pak Aziz Fidmatan terhadap lembaga negara yang ada di Kota Tuar, Maluku Tenggara maupun Provinsi Maluku terkait dengan peradilan sesat yang telah dilakukan selama ini terhadap yang bersangkutan, Pak. Mungkin Ombudsman juga telah menerima laporan ini atau seperti apa? Ya, kalau dibilang peradilan sesat, ya peradilannya tidak sesat. Ya. Karena apa? Proses hukum yang telah ditempuh itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Beliau kan telah disangkakan melakukan tindak pidana korupsi dan putusannya kan telah ingkrah. Ya. Prosesnya itu segala bentuk perdebatan yang dilakukan itu telah selesai di pengadilan tinggi, pengadilan awal, pengadilan negeri. Kemudian dia tidak setuju dengan keputusan itu. Walhasil dia gugat ke pengadilan tinggi. Dia lanjutkan pengadilan tinggi banding. Kemudian lanjut juga ke Mahkamah Agung sampai PK. Itu menunjukkan bahwa hak dia sebagai warga negara untuk melakukan hak-hak, memperoleh hak-haknya di dalam peradilan itu sudah dilakukan. Bahkan bukan hanya di peradilan negeri, dia telah mempergunakan haknya seperti itu, tetapi bahkan di peradilan Komisi Informasi juga itu sudah dilakukan, dan amar putusan daripada peradilannya itu menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Aziz berupa salinan dokumen surat perjanjian penggunaan dana bantuan imbal swadaya sekolah baru SMA Toyando nomor 03-ppm-SMU-USB 2008 dan surat perjanjian penggunaan dana bantuan imbal swadaya unit sekolah baru SMA bulan Oktober tahun 2008 merupakan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya apa yang dimohonkan oleh dia itu juga dikabulkan oleh Komisi Informasi menyangkut tentang surat itu. Itu, dan dokumen itu kan keinginan dia untuk dipergunakan di dalam keputusan hukum. Itu adalah merupakan bagian daripada usaha dia sebagai orang yang mencari keadilan. Tetapi usaha dia kan di dalam hal untuk memperoleh keadilan yang menurut dia itu sampai hari ini belum didapatkan. Bukan berarti bahwa itu sesat. Artinya dalil-dalil hukum yang dia perjuangkan itu tidak bisa dapat meyakinkan hakim, baik itu hakim di Mahkamah Agung maupun di PK, untuk bisa mengabulkan gugatan permohonan memori kasasinya dia. Sesatnya di mana? Gitu. Kemudian beliau kan juga ke ombudsman. Ombudsman juga ada dua persoalan yang disampaikan ke kita. Pertama, menyangkut tentang maladministrasi dalam kaitannya dengan apa yang dia merasa bahwa peradilan sesat itu. Tetapi kita sudah mengeluarkan suatu LHP yang mengatakan bahwa itu tidak ada maladministrasi. Itu karena mengapa? Ombudsman pada prinsipnya bila suatu lembaga negara melakukan kewajibannya untuk melakukan proses-proses itu, kita tidak menyentuh substansi masalahnya. Itu adalah kewenangannya lembaga tersebut. Kita tidak bisa mencampuri. Kita juga dibatasi oleh aturan perundang-undangan yang ada. Itu misalnya menyangkut tentang masalah perbuatan hakim di dalam hal mengambil kebijakan di dalam putusan-putusan apa sebagainya,
Yang itu adalah internal hakim dan itu tidak bisa dicampur oleh ombudsman. Itu yang pertama, sehingga kita menutup laporan tersebut dengan alasan bahwa tidak ada maladministrasi. Kemudian dia tidak puas melaporkan ke kita juga menyangkut tentang keinginan dia untuk diaktifkan kembali menjadi PNS. Dan dia menyurat ke wali kota. Dia menyurat ke kita dengan alasan maladministrasi, di mana wali kota tidak melayani suratnya dia. Terhadap surat ini kita melakukan kajian, ombudsman melakukan kajian dan telah bertemu dengan wali kota Tual, dan kita mengambil kesimpulan telah melakukan pemeriksaan secara seksama, kita tidak menemukan maladministrasi. Tapi Pak, itu muncul lagi surat dari pejabat sekretaris daerah Provinsi Maluku kepada wali kota Tual untuk segera memfasilitasi penyelesaian persoalan Aziz Fitmatan atau minimal mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai aparatur sipil negara di Pemkot Tual, Pak. Kita tidak masuk di situ dulu. Yang kita masuk itu adalah bagaimana kita ombudsman, dia melaporkan ke kita tentang suratnya dia yang tidak ditanggapi oleh wali kota Tual. Yang maladministrasinya itu tidak melayani itu. Kan ombudsman tidak masuk ke substansi, tapi masuk kepada prosedur. Ya. Mengapa dia harus dilayani, kenapa tidak dilayani. Olehnya itu kita melakukan pemeriksaan secara seksama, termasuk menyoroti surat yang Om bilang tadi itu. Kemudian juga melihat surat daripada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kita melihat, mengkaji seluruh bentuk-bentuk daripada keputusan-keputusan hukum yang dilakukan oleh semua lembaga peradilan yang ada. Itu. Jangan lupa bahwa di dalam hukum itu bahwa untuk bisa mengaktifkan dia kembali menjadi ASN, itu harus ada keputusan yang mempunyai landasan yuridis yang kuat. PT-UN misalnya. Misalnya PT-UN misalnya. Dan PT-UN kan dia kan kalah. Itu. Olehnya itu ombudsman melihat bahwa persoalan ini kita temukan kesimpulan yang kita ambil dari laporan yang dia sampaikan ke kita itu bahwa pertama, tidak ditemukan maladministrasi terkait tanggapan surat tertanggal 14 November 2021 perihal permohonan pengaktifan kembali saudara Aziz Fitmatan sebagai seorang PNS oleh wali kota Tual. Itu tidak ada maladministrasi, menunjukkan bahwa apa yang sudah diambil oleh wali kota Tual itu sudah benar sesuai dengan prosedur hukum. Kedua, bahwa dasar surat keputusan wali kota Tual terkait pemberhentian dengan tidak hormat saudara Aziz itu adalah sudah benar, dengan alasan bahwa pertama, bahwa surat keputusan wali kota Tual nomor 290 tahun 2019 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan surat pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi nomor 08/Pitsus TPPK/2016 PN Ambon dan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi serta putusan Mahkamah Agung nomor sekian-sekian yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini bila tidak dilakukan wali kota bisa kena sanksi, Pak. Itu karena itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Seluruh orang itu sudah dipecat. Itu. Yang kedua, bahwa keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional nomor 182/6597/SJ nomor 15 tahun 2014 nomor 153/Kep/2008 tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi bila wali kota tidak melakukan pemecatan terhadap Aziz, wali kota akan disanksi. Itu adalah amanat keputusan 3
menteri itu, SKB 3 menteri. SKB bersama itu. Kemudian yang ketiga, surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-M50-M-TSM-00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPTK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi bila wali kota tidak melaksanakan putusan ini, wali kota juga bisa mendapatkan ancaman. Bahwa yang 4, putusan pengadilan tata usaha negara. Gitu. Jadi ASIS ini pernah menggugat wali kota di putusan di pengadilan tata usaha negara, dan putusan pengadilan tata usaha negara nomor 16/6/2019 PT-UN ABN tanggal 17 Desember tahun 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 655.000. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang di atas, bahwa Ombudsman menyimpulkan bahwa tidak ditemukan maladministrasi terhadap penetapan surat wali kota tersebut. Maka tanggapan surat tanggal 14 November tahun 2021 perihal permohonan pengaktifan kembali saudara Asif Hikmatan sebagai seorang pegawai negeri sipil PNS oleh wali kota Tual, dan surat keputusan wali kota Tual nomor 290 tahun tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil itu adalah sudah sesuai dengan aturan hukum. Maka berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Ombudsman berkesimpulan bahwa persoalan ini dinyatakan ditutup karena tidak ditemukan maladministrasi. Gitu. Oke, baik Pak. Ya, jelas Om Tok? Ya, sangat jelas terkait dengan persoalan ini ditutup. Sekarang masih ada langkah-langkah yang dilakukan oleh saudara Asif Hikmatan dengan hari ini bertemu lagi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri terkait persoalan ini, Pak. Mungkin tanggapan Bapak bagaimana? Ya, saya mengapresiasi karena dia sebagai warga negara mempunyai hak untuk mempergunakan segala upaya-upaya yang dilakukan. Tetapi semua upaya yang dilakukan ini adalah bagian daripada dinamika, bagian daripada upaya untuk mendapatkan haknya. Tetapi semua ini kan sudah memiliki koridor bahwa untuk bisa menghentikan suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan seseorang atau badan hukum itu hanya satu saja. Pertama, pejabat yang melakukan pemberhentian. Kedua, ke pengadilan tata usaha negara. Ketiga juga bisa ke ombudsman. Ombudsman bisa mengeluarkan rekomendasi. Tetapi kesimpulan daripada ombudsman seperti itu, bahwa karena kita juga harus taat, hormat kepada seluruh aturan hukum yang ada. Karena masalah yang seperti ASIS ini bukan hanya ASIS sendiri, itu orang melapor ke ombudsman ini banyak, Pak. Itu. Dan kita juga memandang seperti itu, bahwa saudara bisa diaktifkan kembali atau kita bisa memberikan rekomendasi kembali kepada saudara untuk bisa diaktifkan sebagai PNS bila saudara gugat ke PT-UN. Itu. Kalau PT-UN itu menyatakan keputusan tata usaha negara yang merugikan badan hukum atau individu, itu bisa mengembalikan hak daripada saudara itu, maka kita akan mengembalikan hak daripada saudara itu. Tetapi pengadilan tata usaha negara juga seperti itu. Kemudian keputusan dari kementerian juga seperti itu. Kemudian surat dari Mendagri juga seperti itu. Keputusan Mahkamah Agung seperti itu. Maka kita harus taat hukum itu supaya kestabilan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat ini bisa berjalan secara baik. Oke, mungkin Pak, solusi dari Ombudsman seperti apa terkait persoalan ini, Pak? Karena kita tahu bahwa ada surat dari pejabat Sekda Provinsi Maluku kepada Wali Kota Tual untuk segera memfasilitasi penyelesaian persoalan. Dan itu sudah difasilitasi. Dia adanya juga kita menjadikan dasar pemeriksaan terhadap surat itu, bahwa sifat surat daripada dari itu kan melihat bahwa sampai sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan, karena mereka juga tidak paham terhadap
seluruh rangkaian keputusan. Kalau mereka memiliki seluruh keputusan, baik itu PT UN maupun seluruh surat yang di Mahkamah Agung maupun putusan daripada Komisi Informasi, maka mereka akan memiliki kesamaan pikir dengan Ombudsman bahwa apa yang dilakukan oleh Kota Tual itu sudah berdasar, karena itu berdasarkan aturan yang ada. Dan saya juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum HAM juga untuk tetap patuh kepada aturan hukum yang ada. Gitu. Apabila dia mengajukan gugatan secara perdata, bagaimana terkait keputusan yang ada ini semua? Ada berapa keputusan itu, Pak? Kalau misalnya dia yang bersama mengajukan gugatan perdata, itu bagus, itu akan menjadi sesuatu yang bisa memberikan inspiring kepada seluruh pelaku-pelaku para koruptor yang telah diputus berhenti dari PNS itu. Itu akan menjadi inspirasi bagi orang-orang. Karena itu adalah haknya dia untuk ke pengadilan perdata dan itu harus dihargai. Mungkin terakhir harapan Ombudsman RI dalam kasus ini, Pak. Ya, harapan saya itu, menurut saya Pak Asis itu kan adalah seseorang yang cerdas. Pak Asis itu adalah seseorang yang memiliki masa depan. Bukan dengan adanya pemecatan ini bukan berarti bahwa berhentilah dia sebagai seorang warga negara. Dia bisa mengembalikan citra-citranya dia yang begitu bagus itu dengan misalnya kuliah kembali untuk masuk ke Fakultas Hukum. Di situ dia bisa menjadi pengacara handal, atau dia bisa berusaha kembali untuk bisa memulihkan kepercayaan diri dengan melakukan hal-hal baik yang lebih produktif untuk hal-hal ekonomi, misalnya menjadi pengusaha dan lain sebagainya, karena dia adalah seseorang yang memiliki power untuk bisa mewujudkan masa depan yang lebih baik. Berarti intinya Ombudsman menutup kasus ini, Pak? Menutup kasus ini. Iya, berarti dengan sendirinya tidak ada lagi maladministrasi yang ditemukan dalam persoalan Pak Asis. Tidak ada lagi. Iya, oke. Siap, Pak. Makasih, Pak. Iya.